anaknya Muhammad bin Abdullah. Nama Rasul kita adalah Muhammad bin Abdullah. Rasulullah bernama Muhammad bin Abdullah. Ibu Rasul bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayah Rasul bernama Abdullah dan ibu Rasul bernama Siti Aminah. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Rasul lahir pada tanggal 22 April 571 Masehi. Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Rasul lahir di kota Mekah. Rasul lahir di kota Mekah. Tempat Rasul lahir adalah di kota Mekah. Kakek Rasul bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah nama kakek Rasulullah. Kakek Rasul adalah Abdul Muthalib. Rasul bernama Abu Thalib. Paman yang merawat Rasul bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah nama paman yang merawat Rasul sejak kecil. Menyusui Rasul adalah Suwaibah. Rasulullah adalah Halimah Sa'diyah. Saat Rasul berusia 6 tahun. Ibu kandung Rasul wafat saat Rasul berusia 6 tahun. Allah berumur 6 tahun saat ibunya wafat. Sewaktu Rasul masih kecil, Rasul suka menggembala kambing. Waktu Rasul masih kecil, Rasul suka mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Rasul suka membantu menggembalakan kambing. Rasul mendapatkan Wahyu yang pertama Rasul diperoleh di Gua Hiro. Gua Hiro adalah tempat Rasul mendapatkan wahyu yang pertama. Malaikat Jibril adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk bertemu dengan Rasulullah. Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu yang pertama pada Rasul. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah. Kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Nabi Muhammad berumur 40 tahun saat diangkat menjadi Rasul. Saat menjadi Rasul, Nabi diangkat saat usia 40 tahun. Rasulullah dapat membelah bulan. Rasul dapat mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Peristiwa Isra Mi'raj. Nabi terkenal lemah lembut dan dapat dipercaya. Nabi memiliki sifat pemaaf dan amanah. Nabi yang terkenal adalah jujur dan dermawan, tapi tetap sederhana. Nabi memiliki sifat kasih sayang dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, sejak Rasul masih muda, beliau terbiasa menemani pamannya Abu Thalib berdagang. Selama berdagang, beliau tidak pernah mengurangi atau melebihkan timbangan sehingga seluruh masyarakat Quraisy mengenal beliau sosok yang jujur. Pada saat Ka'bah diperbaiki, kaum kafir Quraisy berselisih untuk menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Semua kabilah yang ada di sekitar Ka'bah merasa memiliki hak sehingga tidak ada satupun yang mengelola. Akhirnya dibuatlah sebuah sayembara siapa yang lebih dulu masuk Masjidil Haram esok harinya, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata keesokan harinya Nabi adalah yang di dalam Masjidil Haram. Karena terjadi perdebatan, Nabi memutuskan untuk sorbanah untuk membawa Hajar Aswad. Setiap ujung dipegang oleh masing-masing kepala suku, dan yang meletakkan Hajar Aswad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena peristiwa itu, Nabi mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya.
Hari ini aku mau bercerita tentang kisah pengemis buta. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, ada seorang Yahudi dan dia pengemis yang buta. Dia sangat membenci Rasul. Setiap Rasul melewatinya, Rasul selalu diludahi dan dicemooh. Tetapi Rasul tidak pernah membalas perbuatan pengemis tersebut. Sikap Rasul menunjukkan balasan yang lebih baik dengan menyuapi pengemis tersebut dengan tangan Rasul sendiri. Pada saat Rasul meninggal, pengemis baru menyadari bahwa selama ini yang menyuapinya adalah Rasul yang selalu diludahinya. Karena sifat Rasul, akhirnya pengemis masuk Islam. Begitu deh ceritanya teman-teman. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari beberapa kisah Rasul yang sudah kita ketahui, ada banyak hal yang bisa kita jadikan suri tauladan. Beberapa sikap yang bisa kita tiru adalah Rasul tidak pernah membeda-bedakan, selalu bersikap kasih sayang. Kita harus sayang kepada keluarga, saudara, teman-teman, dan semua makhluk hidup. Saat bermain dengan teman, kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh berkata kasar, dan bersikap lemah lembut pada siapapun. Sifat lain yang harus kita teladani adalah jujur dan bisa dipercaya. Kita harus selalu berkata jujur dan tidak boleh berbohong. Berbicara apa adanya. Selain berkata jujur, kita juga harus berbuat jujur dalam setiap perbuatan sehari-hari. Contohnya, tidak boleh menyontek saat mengerjakan tugas dan kuis. Bila kita jujur, kita akan disayangi oleh orang tua, teman, guru, dan semua orang. Kemudian sifat yang bisa kita teladani adalah pemaaf. Kita harus memaafkan jika ada orang yang berbuat salah kepada kita. Tidak boleh dendam atau marah kepada orang yang pernah menyakiti kita. Bila ada yang menyakiti kita, kita tidak boleh membalas dendam, tapi kita membalasnya dengan kebaikan. Dari sifat-sifat teladan Rasul tersebut, mari kita tiru dan laksanakan di kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Sumpah Pemuda dan Maulid Nabi, mari menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia. Jadikan kita satu. Satu, tumpah darah. Satu bangsa, satu bahasa. Memberikan kita rasa cinta, rasa sukacita, rasa bangga. Sumpah, kini Garuda telah bangkit. Perjuanganmu sungguh mulia, Akan dapat tergantikan. Terima kasih Pemuda. di alam kemerdekaan ini. Mari kita sing-singkan lengan. Semangat generasi yang cerdas. Padamu pahlawan, padamu pejuang, generasi penerus adalah kami. Kami lanjutkan sepanjang masa. Di hari Sumpah Pemuda ini, Masa depan ada di
tangan kami. Melewati alam pendidikan Yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan jemari kecil ini, kepal tangan ini, langkah kaki ini, kita rubah negeri ini. Bukan dengan permusuhan, bukan dengan kegaduhan, bukan dengan perdebatan, tetapi dengan cita-cita suci, dengan usaha dan doa. Hei kamu, anak-anak bangsa, tetap berkilau, tetap kukuh dan teguh. Kita bawa bangsa ini luhur dan mulia. Jayalah negeriku Indonesia.